Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Triazari dari kelas 11 CJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan masuk ke bab 10 mengenai routing. Nah, pada video kali ini terdapat 3 materi. Yang pertama, pengenalan routing, 2 routing statik, dan 3 routing dinamik. Nah, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada 3 layer pada network models. Nah, untuk melakukan routing, kita itu diperlukan sebuah perangkat, yaitu router. Nah, lalu ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing itu ada 2, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk static routing itu dibuat dengan menambahkan secara manual routing ke tabel, routing table. Nah, kalau dynamic routing itu dilakukan dengan menggunakan atau melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, maka secara otomatis router akan mencari jalannya sendiri. Jadi, kalau static routing itu kita harus menambahkan informasi atau network baru di routing table. Nah, dilakukannya secara manual. Jika misalnya kita memakai dynamic routing itu dilakukan secara otomatis. Nah, di routing sendiri itu ada 2 protokol, yaitu ada IGP dan juga AGP. Nah, untuk IGP atau Interior Gateway Protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Contohnya itu seperti sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Nah, sedangkan Exterior Gateway Protocol atau IGP itu digunakan pada Autonomous System Routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Nah, contohnya itu seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP. Nah, untuk contoh protokol dari IGP itu ada Distance Vector Routing Protocol. Ini itu antar jarak seperti RIP versi 2 dan juga IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol. Ini itu parameternya itu ada OSPF. Nah, lalu di sini ada contoh protokol IGP. Lalu ada buat contoh IGP itu fungsi router itu kan agar kita bisa terhubung ke network yang berbeda. Nah, kita itu harus melihat routing table-nya. Nah, routing table itu sendiri berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai atau prioritas atau metrik dari masing-masing route. Nah, routing table ini terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi ini itu memakai yang dinamik ya. Semua router untuk network yang connected ke router. Konfigurasi tambahan yaitu static router. Nah, routing table itu nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Nah, di sini kan ada DAC, yaitu di Dynamic Action Connected.
Misalnya ada AS yaitu active static. Nah, jadi route flag itu adalah simbol-simbol yang ada di sini. Nah, routing juga bisa statik dan juga dinamik. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai routing statik. Routing statik itu sendiri diperlukan dalam berbagai situasi tertentu, tergantung kepada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, ada sebuah perusahaan dengan kantor dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur. Nah, misalnya ini Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan untuk cara kerja routing statik itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, pada static routing perlu ditambahkan parameter routing atau destination address dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Misalnya ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Nah, mereka ini kan berbeda network. Untuk mencapai ke sini, si router 1 itu harus lewat mana? Nah, dia itu berarti harus lewat yang di sini. Untuk routing statik yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi kalau pakai skala kecil itu kalian bisa menggunakan routing yang statik. Membutuhkan request yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, ini ada studi kasus, yaitu yang pertama static routing 2, yang kedua static routing 3 router, dan yang ketiga ada static routing 4 router. Nah, untuk topologinya itu kita akan membuat seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, lalu ada router 2 yang mempunyai VPC 2, dan ada router 3 yang mempunyai VPC 3. Nah, ada juga router 4 yang mempunyai VPC 4. Nah, jadi nanti masing-masing router itu akan terhubung sehingga kita bisa membuat lab baru. Di sini saya akan menamainya dengan routing. Lalu kita bisa add kita bisa tambahkan ISP. Kita klik kanan, lalu pilih network. Nah, di sini dinamai ISP. Nah, untuk tipenya kita pakai yang cloud NAT. Nah, jika sudah kita bisa save.
Nah, lalu kita tambahkan 2 router. Untuk namanya kita bisa ganti lalu kita scroll. Nah, di bagian camera optionnya kita bisa hapus. Lalu kita bisa save. Lalu kita buat seperti yang tadi. Nah, di sini pun yang di bagian camera option kita hapus juga. Lalu kita bisa save. Nah, lalu kita tambahkan 2 VPC. Kita klik kanan, not, lalu kita bisa pilih yang virtual PC. Nah, di sini saya akan menamainya VPC 1. Lalu kita bisa save. Lalu kita buat lagi yang VPC 2. Lalu kita bisa sambungkan yang dari ISP ke router 1, router 1 ke router 2, lalu router 1 ke VPC 1, dan router 2 ke VPC 2. Nah, kita akan menyalakan router 1 dan juga router 2. Nah, di sini kita akan mengecek IP address-nya. Kita login menggunakan admin. Untuk passwordnya kita bisa skip saja.
sini kita Y, lalu enter. Untuk new passwordnya kita bisa skip saja. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP, kita bisa klik kanan, lalu pilih edit. Nah, di bagian label kita ketik DHCP.2, kita masukkan IP yang sudah kita copy tadi. Lalu kita tinggal tentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Kita bisa klik kanan, ini saya akan tambahkan 192.168.1.1/24. Bisa klik kanan, lalu pilih edit. Nah, di bagian label kita ketik DHCP.2, kita masukkan IP yang sudah kita copy tadi. Lalu kita tinggal tentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Kita bisa klik kanan, ini saya akan tambahkan 192.168.1.1/24.